Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagian mana dari artikel ilmiah yang paling diperhatikan oleh reviewer jurnal? Banyak loh penulis yang sibuk mikirin format dan bahasa, padahal yang paling menentukan artikel diterima atau ditolak adalah isi dari penelitiannya. Di video kali ini, saya akan bahas apa saja bagian-bagian artikel yang paling dinilai ketat oleh reviewer. Bagian yang pertama, metodologi penelitian. Karena merupakan salah satu bagian yang paling krusial dalam artikel ilmiah. Bagian ini menentukan apakah hasil penelitian dapat dipercaya atau tidak. Karena reviewer akan menilai apakah desain dan metode penelitian yang digunakan sudah sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, reviewer juga sangat memperhatikan kejelasan penulisan metode. Dan metodologi harus dijelaskan secara rinci agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Ketidakjelasan prosedur seperti teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, atau tahapan analisis data sering menjadi catatan kritis dalam proses review. Adapun metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan seperti kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Adapun desain penelitian seperti studi kasus, eksperimen, dan deskriptif. Kemudian metode pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, dan observasi, instrumen, hingga teknik analisis data seperti statistik dan tematik yang bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Yang kedua, hasil dan data penelitian. Pada bagian hasil, reviewer akan memperhatikan apakah data disajikan dengan jelas dan akurat. Data sebaiknya disusun secara rapi dan sistematis, contohnya seperti melalui narasi, tabel, maupun gambar, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tabel dan gambar dinilai bukan sebagai pelengkap visual, melainkan sebagai bukti empiris yang mendukung temuan penelitian. Selain itu, reviewer juga memeriksa apakah data yang ditampilkan konsisten dengan penjelasan dalam teks. Jika terdapat perbedaan antara data dan uraian hasil, data yang tidak lengkap, atau temuan yang tampak bertentangan tanpa penjelasan yang jelas, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan reviewer terhadap kualitas penelitian. Yang ketiga, pembahasan dan kesimpulan. Bagian ini menunjukkan kemampuan penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Reviewer akan melihat apakah kesimpulan yang dibuat benar-benar berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan terlalu berlebihan, bersifat dugaan, atau tidak didukung oleh data sering menjadi alasan artikel perlu direvisi atau bahkan ditolak. Reviewer juga menilai bagaimana penulis mengaitkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan yang baik tidak hanya mengulang hasil, tapi menjelaskan maknanya, membandingkannya dengan temuan lain, dan menunjukkan posisi penelitian dalam konteks kajian yang sudah ada. Selain itu, reviewer akan memperhatikan seberapa penting dan baru temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kebaruan dan relevansi atau originalitas. Reviewer juga akan menilai apakah penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki unsur kebaruan atau originalitas. Pertanyaan penelitian harus relevan dan penting bagi bidang ilmu yang dikaji. Reviewer akan melihat apakah penelitian ini memberikan hal yang baru atau hanya mengulang penelitian sebelumnya tanpa tambahan makna yang jelas. Kontribusi penelitian terhadap pengembangan pengetahuan menjadi perhatian utama. Penelitian yang mampu menambah, memperdalam, atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh jurnal. Yang kelima, abstrak dan pendahuluan. Bagian ini memiliki peran penting dalam proses penilaian. Karena abstrak menjadi bagian pertama yang dibaca oleh editor dan reviewer, sehingga harus mampu merangkum tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, serta kontribusi penelitian secara singkat dan jelas. Dan pendahuluan dinilai dari seberapa jelas penulis menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan relevansi topik yang diangkat. Pendahuluan yang baik akan membantu reviewer memahami konteks penelitian serta alasan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Kesimpulannya, bagian yang paling dinilai ketat oleh reviewer jurnal meliputi metodologi, hasil dan pembahasan, serta kebaruan dan validitas ilmiah secara keseluruhan. Dengan memahami fokus penilaian reviewer, penulis dapat menyusun artikel secara lebih strategis dan meningkatkan peluang artikel naskah untuk diterima. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya!